Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video mata kuliah teori dan praktek. Teori dan praktek layanan bimbingan manusia. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mata kuliah teori dan praktek layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan konsultasi, dengan beranggotakan saya sendiri, Alfiana Wahid Febriani, sebagai konselor. Saya Nurul Iskuma sebagai pihak ketiga. Saya Raputu Sadia sebagai konseling. Silakan. Penutupnya. Oke, topik identifikasi mengapa topik permasalahan pada video kali ini termasuk ke dalam layanan konsultasi, yaitu dikarenakan topik yang kami ambil adalah kecanduan media sosial dan menurunnya disiplin pada siswa. Nah, kasus ini termasuk pada layanan konsultasi karena bantuan yang diberikan oleh guru BK tidak secara langsung berfokus pada perubahan perilaku siswa, melainkan melalui orang tua sebagai konsulti. Nah, dalam layanan konsultasi, guru BK berperan sebagai konsultan yang memberikan arahan, strategi, dan juga saran kepada pihak ketiga agar mampu membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Nah, pada praktik kali ini, ada Ibu Nuris sebagai orang tua datang ke ruang BK dengan berkonsultasi untuk mengenai perubahan perilaku siswa atau anaknya yang sering bermain handphone sehingga larut malam, sulit diatur, terus mengalami penurunan prestasi belajar, dan juga sering terjadi konflik dengan orang tua. Nah, selama proses konsultasi, guru BK menggali informasi dari orang tua, memberikan pemahaman mengenai kondisi remaja, serta memberikan strategi yang dapat diterapkan di rumah. Dengan demikian, fokus layanan bukan pada konseling langsung kepada siswa, tetapi pada pemberian bantuan kepada orang tua agar mampu membantu anaknya mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, untuk ciri-ciri layanan konsultasi yang tampak dalam video konseling ini, yang pertama ada guru BK yang berperan sebagai konsultan, yang kedua ada orang tua yang berperan sebagai konsulti, ada siswa yang berperan sebagai konseli yang mengalami masalah, terus ada proses utama dilakukan antara guru BK dengan orang tua. Yang selanjutnya, guru BK memberi arahan dan juga strategi yang akan diterapkan oleh orang tua di rumah. Selanjutnya ada siswa yang baru dilibatkan pada tahap akhir untuk mengetahui dan menyepakati aturan yang telah dibuat oleh orang tua dan juga guru BK. Selanjutnya, tujuan layanan adalah untuk membantu orang tua agar mampu menangani permasalahan anak secara lebih efektif. Selamat siang Ibu Nuris. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang BK hari ini. Nah, saya sangat menghargai kesediaan Ibu untuk datang dan berdiskusi bersama. Saya memahami bahwa sebagai orang tua tentu tidak mudah menyempatkan waktu di tengah berbagai kesibukan yang ada di rumah maupun pekerjaan sehari-hari. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui undangan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan layanan konsultasi. Nah, dalam layanan ini, fokus utama kita adalah membahas kondisi yang sedang dialami oleh Arofah, dan kita juga akan mencari strategi yang dapat Ibu terapkan di rumah untuk membantunya. Nah, di sini saya berharap Ibu dapat menceritakan segala hal yang menurut Ibu penting tanpa merasa khawatir akan dinilai atau disalahkan. Terima kasih Ibu Alfi. Jujur saya datang ke sini karena memang sudah merasa sangat bingung dan kehabisan
kehabisan cara menghadapi Arafah. Saya merasa anak saya sekarang sangat sekali berbeda dibanding anak saya yang dulu, Bu. Sedih. Silakan Ibu bisa duduk dulu atau memposisikan. Nggak, ini dikat ya nanti. Cepet. Silakan Ibu bisa duduk atau memposisikan diri agar merasa nyaman. Anggap saja pertemuan kita hari ini sebagai ruang untuk berbagi dan mencari solusi bersama. Kalau dulu Arafah itu anak yang cukup disiplin, Ibu. Dia memang suka bermain handphone, tetapi masih tahu batasan waktunya. Kalau saya minta belajar, dia belajar. Kalau saya minta membantu pekerjaan rumah, biasanya dia juga membantu, Ibu. Pokoknya masih cukup mudah diajak bekerja sama. Tapi sejak masuk SMA, terutama beberapa bulan terakhir ini, saya merasa perubahan itu semakin terlihat. Sepulang sekolah, dia langsung masuk kamar. Setelah ganti pakaian dan makan, biasanya dia langsung memegang handphone. Kadang sampai malam pun masih terus bermain media sosial, Ibu. Baik Ibu, saya bisa melihat dari ekspresi Ibu bahwa situasi ini cukup menguras pikiran dan perasaan Ibu. Saya ingin memahami kondisi tersebut dengan lebih baik lagi. Mungkin Ibu bisa diceritakan lebih lengkap lagi perubahan seperti apa yang Ibu rasakan pada diri Arafah. Kalau saya perhatikan, sebenarnya bertahap sih, Bu. Awalnya saya pikir itu hanya kebiasaan. Sementara karena sedang dalam lingkungan baru di sekolah. Namun kok lama-kelamaan pakai HP semakin sering dan semakin sulit untuk dikendalikan, Ibu Alfi. Apakah perubahan tersebut terjadi secara bertahap atau Ibu merasa terjadi cukup cepat? Iya, Bu, benar sekali. Bahkan saat makan bersama keluarga pun kadang tangannya masih main HP. Saya harus beberapa kali mengingatkan agar fokus makan terlebih dahulu. Apakah Ibu tahu media sosial apa yang paling sering digunakan oleh Arafah, Bu? Kalau yang paling saya lihat itu TikTok, Instagram. Selain itu juga sering ngobrol melalui grup chat dengan teman-temannya. Kadang saya lewat depan kamar, saya mendengar suara video yang terus menyala. Berarti media sosial sudah menjadi bagian yang cukup besar ya dalam kesehariannya ya, Bu? Biasanya dia bilang, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Tetapi beberapa menit kemudian kembali melihat HP. Kadang saya merasa seperti berbicara berulang-ulang mengenai hal yang sama, Ibu Alfi. Bagaimana sih Bu respon Arafah ketika diingatkan di rumah? Betul sekali, Ibu Alfi. Kadang saya sampai bertanya-tanya apakah nasihat saya masih didengar atau tidak begitu. Baik, saya bisa memahami perasaan Ibu Nulis.
merasa sudah sering mengingatkan, tetapi perubahannya itu belum terlihat, tentu saja bisa menimbulkan rasa lelah dan frustasi pada ibu. Itu yang paling membuat saya khawatir, Ibu. Kadang sampai jam 1 malam, lampu kamarnya masih saja menyala. Pernah saya bangun sekitar jam 2 karena ingin ke kamar mandi. Ternyata saya melihat cahaya dari kamarnya masih saja menyala, Bu. Lalu bagaimana dengan waktu tidur Arafah, Bu? Sering, Ibu Alfi. Biasanya sedang melihat video, scrolling media sosial, atau mengobrol dengan teman-temannya di grup seperti itu, Bu. Apakah Ibu Nuris pernah melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan saat itu? Sering, Ibu Alfi. Biasanya sedang melihat video, scrolling media sosial, atau mengobrol dengan teman-temannya di grup seperti itu, Bu. Setelah tidur larut malam seperti itu, bagaimana kondisi Arafah keesokan harinya, Bu? Dia itu sangat sulit sekali dibangunkan. Kadang saya memanggil berkali-kali, bahkan pernah saya membangunkannya hampir setengah jam. Akibat pagi hari sering terburu-buru dan suasana rumah menjadi tidak nyaman karena kita cekcok setelah itu, Bu. Ketika itu terjadi, apa yang biasanya Ibu Nuris rasakan? Kesal, Bu. Jujur, saya sering sekali kesal. Saya sudah merasa mengingatkan dari malam hari tetapi tidak didengarkan. Akhirnya pagi harinya saya ikutan emosi. Jadi selain merasa khawatir, Ibu juga sering merasa lelah karena harus menghadapi situasi yang sama berulang kali, ya, Bu? Kesal, Bu. Jujur, saya sering sekali kesal. Saya sudah merasa mengingatkan dari malam hari tetapi tidak didengarkan. Akhirnya pagi harinya saya ikutan emosi. Lalu selain masalah tidur dan penggunaan HP, apakah ada perubahan lain yang mulai terlihat dari Arafah? Benar, Ibu. Kadang saya merasa capek secara fisik maupun pikiran dan batin. Lalu bagaimana reaksi Ibu ketika mengetahui hal tersebut? Ada, Bu. Nilainya mulai menurun. Beberapa guru juga menyampaikan bahwa tugas-tugasnya sering sekali terlambat dikumpulkan. Apakah Ibu Nuris sendiri sempat berbicara dengan Arafah mengenai hal itu? Saya sangat kaget sebagai ibunya, karena sejak SD sampai SMP, Arafah termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap tugas sekolahnya, Bu. Jadi ketika mendengar ada tugas yang terlambat, saya benar-benar kaget dan terkejut. Gak nyangka aja, Arafah gitu loh, Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika melihat perubahan tersebut? Saya ingin memahami apa yang benar-benar Ibu rasakan sebagai seorang ibu. Oke, Ibu.
pernah ya Bu. Dia mengatakan bahwa tugasnya banyak dan kadang merasa kelelahan. Tetapi saya melihat salah satu penyebabnya juga karena waktunya banyak habis untuk bermain media sosial, HP-nya terus. Jadi yang paling membuat Ibu Nuri sedih itu bukan hanya perubahan perilaku Aropa saja ya, tetapi juga perubahan kedekatan hubungan antara Ibu dan Aropa. Jujur saja Bu, saya sangat merasa sedih. Kadang saya merasa seperti kehilangan anak saya yang dulu. Dulu Aropa sering duduk bersama saya di ruang keluarga. Dia suka bercerita tentang sekolah, teman-temannya, bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam sehari-hari. Sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, Ibu. Yang membuat saya sedih bukan hanya nilai sekolahnya yang menurun. Saya merasa hubungan kami yang semakin jauh. Kadang saya ingin mengajaknya bicara, tetapi dia terlihat tidak tertarik. Kadang saya mengetuk pintu kamarnya hanya untuk bertanya bagaimana harinya, tetapi jawabannya sering sekali singkat. Baik. Dari apa yang Ibu ceritakan, di sini saya melihat bahwa Ibu sangat menyayangi Aropa dan sangat peduli terhadap perkembangannya. Nah, perasaan sedih dan khawatir yang muncul menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat berarti bagi Ibu. Iya Ibu, itu yang paling berat buat saya. Kadang setelah semua orang tidur, saya berpikir sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah saya melakukan kesalahan sebagai orang tua? Apakah saya kurang memberikan perhatian? Apakah saya terlalu keras? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saya, Ibu Alfi. Baik, terima kasih Ibu Nuris. Saya sangat menghargai keterbukaan Ibu hari ini. Saya bisa merasakan betapa besar kepedulian Ibu kepada Aropa. Sebelum kita membahas strategi yang bisa dilakukan, saya ingin menggali sedikit lagi mengenai upaya-upaya yang selama ini sudah Ibu lakukan di rumah agar saya dapat memahami situasinya secara lebih lengkap. Saya hanya ingin dikembalikan menjadi lebih teratur dan lebih dekat dengan keluarga, Ibu. Baik Ibu Nuris, terima kasih sudah menceritakan kondisi Aropa dengan sangat terbuka. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu saya untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, dari hasil pembicaraan kita, saya melihat bahwa permasalahan yang dialami Aropa itu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, tetapi juga berkaitan dengan pola komunikasi dalam keluarga, pengelolaan waktu, dan kedisiplinan belajar yang mulai menurun. Iya Ibu, setidaknya saya ceritakan semuanya. Saya juga mulai menyadari bahwa mungkin selama ini saya terlalu fokus pada handphonenya, tetapi kurang memperhatikan cara saya berkomunikasi dengan anak saya. Itu pemahaman yang sangat bagus Bu Nuris.
Banyak orang tua di luar sana yang berpikir bahwa masalah utama itu ada pada HP. Padahal seringkali yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah hubungan dan komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi ketika komunikasi itu membaik, biasanya anak itu akan jadi lebih mudah menerima arahan atau jadi lebih nurut ke orang tuanya. Berarti saya harus mulai dari diri saya terlebih dahulu ya, Bu? Betul sekali Ibu, karena sebagai orang tua, Ibu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suasana di rumah. Nah, oleh karena itu, strategi pertama yang ingin saya sarankan ke Ibu adalah memperbaiki pola komunikasi Ibu dengan Arofa. Baik, Ibu. Baik, mulai sekarang ketika Ibu ingin menegur atau mengingatkan Arofa, usahakan dilakukan dalam kondisi emosi yang stabil. Saya paham bahwa sebagai orang tua, melihat anak mengabaikan tugas sekolah tentu akan membuat kita jadi kesal. Namun ketika nasihat disampaikan dalam kondisi marah, anak itu biasanya tidak lagi fokus pada isi pesan yang kita sampaikan. Mereka justru lebih fokus pada nada suara dan kemarahan yang mereka rasakan. Saya memang sering menegur saat saya merasa kesal, Ibu. Itu hal yang wajar, Bu. Namun, untuk kedepannya, bisa dicoba memberi jeda terlebih dahulu. Misalnya, ketika Ibu melihat Arofa bermain HP terlalu lama, jangan langsung dimarahin. Ambil waktu sebentar, beberapa menit untuk menenangkan diri. Kemudian Ibu bisa ajak berbicara dengan nada yang lebih tenang. Baik, Ibu, saya akan mencobanya. Nah, selain itu, Ibu juga bisa usahakan menggunakan kalimat yang menunjukkan kepedulian, bukan tuduhan. Jadi misalnya, daripada Ibu mengatakan, kamu malas belajar karena main HP terus. Nah, lebih baik Ibu mengatakan, Ibu khawatir kamu kelelahan karena tidur terlalu malam dan juga sekolahmu jadi terbengkalai. Seperti itu, Bu. Oh, jadi fokusnya pada rasa khawatirnya ya, Bu? Betul sekali, Bu. Karena ketika anak mendengar kekhawatiran orang tua, mereka cenderung merasa diperhatikan. Jadi sebaliknya, ketika mendengar tuduhan, justru mereka itu cenderung membela diri. Saya baru memahami perbedaannya sekarang, Bu. Bagus sekali, Bu. Nah, strategi kedua yang ingin saya sarankan adalah membuat aturan penggunaan HP yang lebih jelas dan konsisten lagi. Selama ini sebenarnya saya pernah membuat aturan, tetapi tidak bertahan lama, Ibu. Kalau menurut saya, salah satu penyebabnya itu mungkin karena aturan tersebut belum dibuat melalui kesepakatan bersama. Nah, remaja itu biasanya lebih mudah menerima aturan jika
mereka dilibatkan dalam proses pembuatannya. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Nah, misalnya nanti malam, Ibu bisa mengajak Arupah untuk duduk bersama, lalu Ibu bisa jelaskan bahwa tujuan aturan tersebut bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk membantu kesehatan, waktu istirahat, dan prestasi belajarnya. Jadi saya perlu menjelaskan alasannya terlebih dahulu ya, Ibu Alfi. Betul sekali, Ibu. Anak remaja itu biasanya lebih mudah menerima aturan ketika mereka memahami alasan dibalik aturan tersebut. Baik, Ibu. Kemudian, buat aturan yang sederhana dan lebih realistis. Jadi misalnya nih, mulai pukul 8:30, HP disimpan di luar kamar. Setelah itu, Arupah dapat mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk besok dan bisa beristirahat lebih awal lagi. Kalau Arupah menolak, bagaimana ya, Bu Alfi? Nah, jika Arupah menolak, Ibu tidak perlu langsung berdebat dengan Arupah. Ibu bisa dengarkan terlebih dahulu alasan yang ia sampaikan. Setelah itu, ajak Arupah untuk mencari jalan tengah yang tepat, mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mengurangi penggunaan HP pada malam hari. Baik, Ibu. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Nah, banyak nih aturan gagal bukan karena aturan yang salah, tapi karena penerapannya yang berubah-ubah. Sepertinya itu yang sering terjadi di rumah kami, Bu Alfi. Bisa jadi, Bu. Misalnya hari ini aturan diterapkan, tapi besoknya dilonggarkan karena Ibu merasa kasihan. Nah, akibatnya anak akan menjadi bingung dan menganggap bahwa aturan tersebut tidak benar-benar penting. Benar juga ya, Bu. Nah, untuk strategi yang ketiga adalah memberikan apresiasi terhadap perubahan positif sekecil apapun. Kalau apresiasi itu seperti memberi hadiah ya, Bu. Tidak selalu, Bu. Banyak orang tua itu berpikir apresiasi itu harus berupa barang atau uang. Padahal pujian yang tulus juga merupakan bentuk apresiasi yang sangat berarti bagi anak-anak. Contohnya seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Misalnya nih, Bu, ketika Arupah berhasil tidur lebih awal, Ibu bisa mengatakan, Ibu senang sekali melihat kamu tidur lebih cepat malam ini. Nah, jika ia mengerjakan tugas tanpa disuruh, Ibu juga bisa mengatakan, Ibu bangga sekali karena kamu bertanggung jawab terhadap tugas sekolahmu. Nah, seperti itu, Ibu. Kelihatannya sederhana ya, Bu.
Iya Ibu, memang kelihatannya itu sederhana, tetapi dampaknya itu sangat besar. Anak yang merasa dihargai biasanya itu lebih termotivasi untuk memperhatikan perilaku positif, mempertahankan. Saya jarang melakukan itu, Bu. Biasanya saya lebih sering menegur ketika ada kesalahan. Itu juga sering terjadi pada banyak orang tua karena fokus kita itu biasanya hanya tertuju pada masalah, padahal perilaku positif juga perlu diperhatikan agar semakin sering muncul. Baik Ibu, saya akan berusaha lebih memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh Arafah. Lah, nanti kalau kalian bagus sekali Ibu. Nah, selain itu, saya juga menyarankan agar keluarga bisa mulai memiliki waktu bersama tanpa HP. Maksudnya seperti waktu khusus keluarga ya, Bu? Betul sekali. Tidak perlu lama, misalnya 20 sampai 30 menit saja setiap malam untuk makan bersama, mengobrol, atau sekedar berbagi cerita tentang kegiatan hari ini. Sepertinya sudah lama kami tidak melakukan itu, Ibu Alfi. Nah, momen seperti itu dapat membantu memperbaiki hubungan yang sempat renggang antara ibu dengan Arafah. Saya setuju sekali, Bu Alfi. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa perubahan perilaku itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Jadi, apabila nanti masih ada penolakan atau kesulitan dari Arafah, jangan langsung merasa gagal. Kadang saya memang berharap hasilnya cepat terlihat. Itu sangat wajar, Bu. Namun, dalam proses pendampingan anak, kita juga perlu memberi waktu. Yang terpenting adalah adanya langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik Ibu, saya merasa lebih memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan saya sekarang. Alhamdulillah, saya juga melihat Ibu memiliki komitmen yang besar untuk membantu Arafah. Itu merupakan modal yang sangat penting. Terima kasih banyak Ibu Alfi. Penjelasan Ibu membuat saya lebih tenang dan tidak terlalu panik seperti sebelumnya. Sama-sama Ibu Nuris. Nah, karena Arafah saat ini sedang menunggu di luar ruang BK, bagaimana jika sekarang kita mengajaknya untuk masuk? Tujuannya bukan untuk menyalahkan atau menghakimi Arafah, melainkan agar ia mengetahui kesepakatan yang telah kita rumuskan bersama tadi. Baik Ibu, saya setuju sekali. Kalau begitu, mari kita panggil Arafah untuk masuk agar kita dapat menyampaikan hasil konsultasi ini secara langsung kepada Arafah.
Baik, Ibu Alfi. Baik Ibu Nuris, kalau Ibu sudah siap, saya akan memanggil Arofah untuk masuk ke ruangan. Silakan dulu ya Arofah. Terima kasih. Nah, silakan duduk Arofah. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di sini. Iya Bu. David, Bagaimana kabarmu hari ini Arofah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Arofah. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa kamu tidak perlu merasa takut atau khawatir. Nah, pertemuan kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun. Tidak ada yang sedang dihakimi di sini. Tujuan kita hanya ingin mencari jalan yang terbaik agar kegiatan belajar, hubungan dengan keluarga, dan keseharian itu bisa berjalan lebih baik lagi. Iya Bu. Tadi Ibu sudah berbicara cukup lama dengan ibu kamu. Dari pembicaraan tersebut, Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya Ibu sangat peduli dan menyayangi kamu. Banyak hal yang disampaikan beliau karena rasa khawatir terhadap dirimu. Iya Bu. Saya memang sering main handphone sih Bu. Nah, sebelum Ibu Nuris menyampaikan hasil diskusi kami tadi, Ibu ingin mendengar sedikit dari Arofah. Menurut Arofah sendiri, bagaimana kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Awalnya cuma untuk lihat-lihat video Bu. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Kadang saya juga ngobrol sama teman-teman. Menurut Arofah, apa yang membuat penggunaan HP itu menjadi sangat sering? Senang sih Bu. Kadang kalau capek setelah sekolah, saya merasa lebih santai. Lalu bagaimana perasaan Arofah ketika sedang menggunakan media sosial? Iya Bu. Jadi media sosial menjadi salah satu cara Arofah untuk menghilangkan rasa lelah setelah aktivitas sekolah seharian ya? Kalau dipikir-pikir, ya juga sih Bu. Kadang saya niatnya cuma sebentar, tapi ternyata nggak kerasa udah lama. Menurutmu, apakah penggunaan HP tersebut pernah mengganggu kegiatan belajar atau waktu istirahatnya? Iya Bu, pernah. Apakah pernah sampai membuat tugas terlambat dikerjakan? Sebenarnya saya sedih Bu. Saya juga nggak suka kalau nilai saya jelek. Lalu bagaimana perasaanmu ketika melihat nilai atau tugas sekolah mulai menurun? Iya Bu. 2. Arofah,
Sebelum Ibu membicarakan hasil bicara Ibu dengan Ibu Alfi, Ibu ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Lalu bagaimana perasaanmu ketika melihat nilai atau tugas sekolah mulai menurun? Ya Bu, Ibu ingin meminta maaf ke Arafah karena sering marah-marah dan berbicara dengan Arafah dengan nada tinggi dan membentak-bentak. Berarti sebenarnya kamu juga ingin mendapatkan hasil belajar yang baik ya? Ibu sadar bahwa cara itu membuat kamu sangat tidak nyaman. Ibu terlalu fokus pada kesalahan kamu sehingga ibu terlalu minim untuk mendengarkan penjelasan kamu. Bagus sekali, karena kamu bisa menyadari hal tersebut. Ya, 1, 2, 3. Tapi percaya ya Bu dulu. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Ya Bu. Tapi Arafah, percayalah, apa yang ibu lakukan itu demi kebaikan Arafah. Ibu takut sekali Arafah gagal dalam belajar. Melihat nilai Arafah yang terus-menerus turun, itu adalah bentuk kekhawatiran ibu terhadap Arafah. Nah, Ibu Nuris, mungkin sekarang saya persilahkan Ibu untuk menyampaikan hasil diskusi tadi yang sudah kita rumuskan bersama. Ibu, ya. Ya Bu. Oke, mulai hari ini kita harus membuat komunikasi kita menjadi lebih baik, berbicara lebih tenang, dan saling mengerti satu sama lain. Ya Bu. Menurutmu, apakah aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan? Tapi sebagai bagian dari Geli, bentar dulu. Tapi sebagai bagian dari usaha kita bersama, ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati bersama. Aturan apa Bu? Jadi Arafah, Ibu dan Ibu Alfi sudah membicarakan ini. Ketika nanti sudah 9:30 malam, HP harus dikumpulkan di meja makan. Jadi Arafah tidak membawa HP itu kembali ke kamar. Menurutmu, apakah aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan? Setiap hari Bu. Ya nah, selesai. Kalau ada tugas sekolah gimana Bu? Itu pertanyaan yang bagus, Arafah. Jika memang ada tugas sekolah yang harus diselesaikan menggunakan HP, tentu bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan ibumu. Nah, yang penting penggunaannya itu jelas untuk belajar, bukan untuk bermain media sosial. Oh begitu ya Bu. Arafah, bagaimana perasaanmu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibu tadi? Sebenarnya bisa sih Bu. Bagaimana perasaanmu ketika ibu tadi meminta maaf terlebih dahulu? Ya. Selain itu, Ibu berharap kamu bisa mengatur waktu belajar kamu. Tidak perlu berjam-jam dan berterus-terusan. Yang penting Arafah memiliki waktu untuk belajar. Gitu. Iya Bu. Kadang-kadang langkah kecil seperti meminta maaf dapat membuka jalan untuk memperbaiki hubungan. Dan satu hal lagi nak, kalau Arafah ada masalah ataupun ada pikiran apapun, Arafah bisa cerita ke ibu. Kadang aku bingung Bu, harus cerita dari mana.
Tidak apa-apa, Bapak. Mulai dari hal kecil saja. Ibu siap kok mendengarkan. Iya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar langsung dari Aropa. Apakah kamu bersedia bekerja sama menjalankan aturan yang sudah disepakati ini? Tidak sebenarnya. Saya senang, Bu, karena biasanya kalau membahas soal handphone pasti berakhir dengan marah-marah. Nah, apa yang akan kamu lakukan mulai malam ini? Jujur, saya terkejut sih, Bu. Bagus sekali. Apakah ada hal lain yang ingin kamu lakukan juga? Iya, Bu. Itu komitmen yang sangat baik. Insya Allah, saya bersedia, Bu. Alhamdulillah, Ibu merasa senang melihat kalian berdua bisa saling memahami dan mendengarkan satu sama lain. Nah, ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk melakukan perubahan bersama. Mulai ini, saya akan mencoba menyimpan handphone di luar kamar setelah jam 9:30. Terus saya juga akan berusaha mengerjakan tugas lebih dulu sebelum bermain media sosial, Bu. Alhamdulillah, Ibu merasa senang melihat adanya kesepahaman antara Ibu Nuris dengan Aropa pada pertemuan hari ini. Nah, kita sudah membahas permasalahan yang terjadi dan menyusun beberapa langkah yang akan diterapkan di rumah. Saya juga ingin mencoba tidur lebih cepat supaya tidak terlambat bangun pagi, Bu. 3. Allah, Ibu Sebagai kesimpulan, Ibu Nuris akan berusaha membangun komunikasi yang lebih tenang dengan Aropa, lalu memberikan apresiasi terhadap perubahan positif, serta menerapkan aturan penggunaan HP secara konsisten. Nah, sementara itu, untuk Aropa bisa berkomitmen untuk membatasi penggunaan HP, menyimpan HP di luar kamar setelah pukul 8:30 malam, dan lebih disiplin lagi dalam belajar. Aku juga minta maaf ya, Bu. Selama ini sering membantah dan juga kadang membentak Ibu. Tidak apa-apa, Nak. Ibu maafin kamu terus, kan kamu anaknya Ibu. Bagus sekali. Ibu berharap komitmen ini dapat dijalankan bersama selama 2 minggu ke depan. Nah, jika ada kendala atau kesulitan, mungkin Ibu Nuris dapat menghubungi saya agar kita bisa mengevaluasi dan mencari solusi bersama. Iya, Bu. Saya akan berusaha menjalankannya. Sama-sama. Ibu mengapresiasi keterbukaan dan kerjasama kalian selama proses konsultasi ini. Semoga komunikasi di rumah menjadi lebih baik dan Aropa dapat kembali disiplin dalam belajar. Terima kasih sekali Bu Alfi atas arahan dan bantuannya hari ini. Saya jadi lebih memahami apa yang harusnya saya lakukan di rumah. Terima kasih juga ya, Bu. Baiklah, kalau begitu layanan konsultasi kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat dan saling mendukung satu sama lain ya. Baik Ibu. Siap, Bu. Selamat siang Bu Alfi. Selamat siang Ibu Marta. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan ya. Nanti saya antarkan. Baik Bu. Hilang nggak? Kelihatan.